Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhlis, peserta Latsar CPNS lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan membincang soal pelayanan, orientasi pelayanan. Jadi sebelum saya melanjut materi ini, terlebih dahulu saya akan mendefinisikan apa itu pelayanan. Dalam beberapa literatur mendefinisikan pelayanan sebagai sebuah sistem yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Dalam definisi yang lain, mendefinisikan pelayanan adalah aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus. Nah, dari definisi tersebut sudah jelas tersirat bahwa ada hubungan antara pribadi dan urusan publik. Nah, oleh sebab itu penting bagi pelaku pelayanan publik untuk memperhatikan dengan baik urusan pribadi dan urusan publik, sehingga kendala-kendala pribadi yang dapat mengganggu urusan publik itu bisa diantisipasi atau bisa di manajemen agar kepentingan-kepentingan pribadi itu tidak mengganggu urusan publik, dalam hal ini memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Yang saya maksud dengan kendala-kendala pribadi misalnya masalah-masalah individual bermalas-malasan atau kurang kompeten dalam pekerjaannya, itu bisa berdampak pada kurang maksimalnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga dengan demikian seorang pelayan publik memang harus memiliki kemampuan, kecerdasan untuk mewujudkan orientasi pelayanan itu sendiri, yaitu pelayanan prima, memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Dalam hal ini kepuasan pelayanan. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah partisipatif. Jadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Berikutnya, transparan. Ya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Berikutnya, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memahami tuntutan kebutuhan warga negara. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan. Misalnya jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang kemudian tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Jadi atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin atau difabel dan sejenisnya. Jadi sebisa mungkin juga dalam hal pelayanan itu mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan, harus diterapkan prinsip mudah. Artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah artinya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
Mandat konstitusi dan pencapaian tujuan strategis negara dengan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang paling penting juga yaitu akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat, sebab yang dipergunakan itu adalah uang rakyat sendiri. Yang terakhir, berkeadilan. Jadi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Terima kasih. Assalamualaikum.